Caranya dalam hal ini mari kita bermusyawarah. Makanya saya mengundang Pak Haji Atip untuk hadir di sini untuk kiranya bisa menjelaskan ya apa sih kemarin yang sudah diusulkan. Nah kemudian bagaimana teknisnya nanti untuk pencairannya dan kemudian pelaksanaannya sehingga kita nih bisa melaksanakan kegiatan PPMK 2014 dengan baik dan benar. Karena saya mendapat informasi tidak semua kelurahan memperoleh PPMK ini. Ada yang kelewat, ada yang memang nggak mengusulkan kan gitu. Jadi sungguh sangat mubazir gitu. Kebetulan kita termasuk yang mengusulkan dan insya Allah proposal sudah masuk, kita tinggal menunggu pencairan. Untuk itu silakan Pak Haji Atip untuk memberikan informasi seputaran tentang kegiatan di PPMK 2014. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Arsipnya ada di Pak Lurah. Apa namanya itu, kopinya saya berikan Pak Lurah saja. Itu proposal awal Pak Lurah. Kemudian proposal awal untuk tahun 2014 itu kita ajukan di bulan Juni 2013. Saya mengajukan proposal itu senilai 800 jutaan. Ya, 800 jutaan. Waktu itu yang ditandatangani oleh Pak Mahdi. Ya, untuk tahun ini alhamdulillah karena kita termasuk terbaik kedua dari sisi administrasi se-DKI, nomor 1 Cilandak. Alhamdulillah kita diberi semacam bonus ya. Nilai uang yang kita terima alhamdulillah terbesar kedua se-DKI. Terbesar pertama juara Cilandak. Itu udah dapat teman. Untuk tahun ini kebetulan ada beberapa kelurahan termasuk yang bersih ya. Kelurahan Duren 3 itu tidak diberikan ya, dan termasuk kelurahan Kebagusan karena soal administrasi tidak benar. Jadi pesan dari BPMPKB, apapun yang terjadi di lapangan tetap sisi administrasi yang akan diutamakan. Karena ada kejadian mengelolanya itu kurang mengerti administrasi. Dia sudah benar jujur melaksanakan di lapangan, tapi administrasinya kacau, sehingga akhirnya jadi masalah juga gitu. Nah ini kalau bisa di lapangannya juga oke, tapi yang paling utama adalah administrasinya dulu. Karena untuk tahun ke depan ini dan sekarang Pak Lurah ini cukup berat, ya BPK ya, di DKI itu cukup ketat sekarang. Jadi ada temuan di beberapa kelurahan, kwitansi yang diajukan oleh LPJ RW itu nomor teleponnya ternyata ngarang. Toko bangunan begitu ditelepon oleh BPK ternyata toko emas. Jadi masalah. Jadi masalah akhirnya jadi turun mereka cek langsung jadi besar masalahnya. Gara-gara sedikit, ya kwitansi hak pembelian semen. Nomor teleponnya dikarang, begitu ditelepon toko emas. Ya kalau bisa jangan dikarang, usahakan betul-betul ini akan datang. Nah, kronologis penyampaian proposal ya pada tanggal 29 Juli kemarin kita sudah menerima SK Gubernur dan SK dari BPMPKB DKI. Sarankan agar sesegera mungkin membuat proposal akhir ya. Jadi proposal awal sudah, proposal akhir harus sesuai dengan proposal awal. Segera dalam satu malam saya buat jebret, saya minta tanda tangan Pak Lurah. Kita setorkan. Tiba-tiba informasi wilayah khususnya Jakarta Selatan itu agak ragu ya. Kalau ragunya begini, apakah ini akan digarap oleh
LMK yang lama yang mengajukan proposal itu atau akan digarap oleh LMK yang baru. Nah, di situ intinya. Silahkan bermusyawarah. Nah, ini intinya. Saya punya dua opsi, ya. Kalaupun ini akan dikerjakan oleh LMK yang lama, tentu LPJ adalah tanggung jawab penuh LMK yang lama. LMK baru nggak usah pusing. Kalau nggak beres, LPJ-nya gorok ke lehernya. Siap. Tetapi kalau mau LMK baru mau coba-coba, monggo. Ya, uang kita cairkan, kita serahkan. Monggo, silahkan jalan. Tapi LPJ tanggung jawab LMK yang baru. Ya, jangan sampai nanti saya terima uang, tahu-tahu digarap oleh pihak yang lain yang digeret-geret saya gitu. Ya, jadi saya harus hati-hati dalam hal ini. Nah, saya sarankan ke Pak Lurah, ayo kita musyawarah bareng-bareng. Kalaupun ada opsi ketiga, mungkin ya monggo. Gitu. Yang penting demi baiknya kampung kita ini. Ya, saya berharap terakhir dari saya tentunya antara LMK yang lama dengan LMK yang baru, ya saya sudah mencontohkan itu. Saya dengan Pak Haji Jeje, no problem, nggak ada masalah ya. Kita welcome saja. Bahkan Pak Haji Jeje hampir setiap malam datang ke rumah saya, kita diskusi. Alangkah indahnya kalau bisa LMK yang lain demikian. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini beliau sebagai apa? KPPM. Jadi saya sudah tahu karakternya. Ya, saya sudah katakan itu ke Pak Lurah ya. Demi kepentingan bersama, demi kepentingan kampung kita, kelurahan kita, saya siap gitu ya. Sampai kapanpun ya. Mudah-mudahan saya panjang umur. Kepada Pak Jeje saya sampaikan, siap, kapan waktu, gitu loh. Itu berarti. Jadi nggak akan saya tinggalkan begitu aja. Selama saya masih masih sehat, gitu, insya Allah. Ya. Dan masih dibutuhkan. Ya, kalaupun nggak dibutuhkan, alhamdulillah. Gitu. Tapi banyak nggak selain Bapak aja gitu Waduh, kan ya? itu begini. Jadi ini kan kembali kepada pribadi masing-masing ya. Saya tidak bisa menjawab atau mewakili teman-teman yang lain. Itu dari Afif. Kalau dari Afif itu jawabannya. Kalau yang dari yang lain saya nggak tahu. Iya. Gitu ya. Iya, jadi nanti saya tidak bertanya dengan LMK yang lain karena Bapak sendiri belum tahu kan. Jadi saya harus cari Bapak aja. Iya. Insya Allah. Terima kasih. Tapi jangan malam ya cari saya. Yang pagi. Bagian ibu gitu. Baiklah. Target itu ya 48 jam gitu ya. Salam. Terima kasih kepada Pak Arah. Intinya saya juga sependapat dengan Ibu Irin, yang mana memang kita ini terus terang belum yang punya ilmu untuk LMK ini betul-betul masih kosong. Nah, tadi dijelaskan masalah perjalanan apa segala macam laporan-laporan. Kalau menurut dengan saya ya alangkah baiknya kita sebagai LMK yang baru ya, dan kita betul di sini juga ada yang senior kita, nah di bisa jalan kita katakanlah kita sebagai pengawal gitu. Jadi Bapak yang senior kita jalan, kita sambil belajar di situ berikut sama dibimbing sama Pak Nyapit. Itu menurut saya itu akan lebih enak gitu ke keluarga kita. Dan kalau ada apa-apa kita juga bisa langsung tanyakan kenapa nih kok bisa begini, kenapa begini. Itu kita bisa. Dan saya kira untuk sementara itu aja dulu.